Ya, sepertinya tidak ingin dimainkan oleh Coach Blumsy. Luoyi ya, karena tadi sempat kita lihat juga bahwa Luoyi di first pick. Dan kayaknya menyerahkan Luoyi ke RRQ juga bukan good option sih. Jadi mereka ban aja di sini. Yap. Dan untuk pilihan yang terbuka saat ini masih cukup banyak. Harit kali ini terbuka, berbeda dengan game sebelumnya tetap di ban ya, tapi Hanzo-nya yang justru bakal jadi pertukaran. Kalau dengan Harit ya berarti ini jatuhnya kayak menutup potensi untuk split push dari Shadera. Iya. Sehingga early game-nya bisa dibawakan, mungkin jauh lebih dominan untuk Geek Fam seharusnya. Karena tadi dengan Moskov mereka agak sedikit menurunkan atau meredam early game mereka biar tidak terlalu galak. Ya, untuk Moskov ya yang memberikan sedikit perubahan memang, namun dengan Suyo yang terbuka yang bakal langsung diamankan akan dilengkapi dengan apa nih? Karena Granger sepertinya nggak perlu terlalu buru-buru juga meskipun terbuka. Di sisi lain juga sayangnya chip belum bisa digunakan ya, karena ada sedikit bug. Boleh dikasih tahu informasinya Nevin? Iya, jadi untuk chip saat ini hari Masih ini dalam perbaikan masih dalam ya? perbaikan. Karena ketika ngebuka teleportationsnya ya ada sedikit framing untuk seluruh pemain, jadi bakal ditutup dulu, nggak bisa digunakan. That's why salah satu alasannya juga kok nggak masuk ke banning, nggak masuk ke pick juga dari tadi ya. Padahal yang kita tahu sendiri ya, itu hero di Corbin ya. Iya, biasanya kan selalu muncul ya. Dan sekarang Gatot Kaca langsung diambil di pick yang kedua. Ini Suyo Gatot Kaca ini bakal jadi alternatif sebenarnya buat Suyo dan juga Jauhead ya. Jadi ofensifnya tetap dapat, area of effect-nya juga tetap bisa bermain. Dan dengan adanya Suyo otomatis membuka potensi bahwa RRQ bakal benar-benar ngotot di early game dan juga di objektif. Iya, iya. Oh ya, by the way aku belum melihat Fasha juga. Meskipun dapat sedikit adjustment ya yang lumayan menguntungkan sih menurutku. Wah iyalah itu menguntungkan banget. Di dalam push itu ternyata bisa ngelihat orang dengan cross up throw. Terus wings by wingsnya jadi semakin lebih cepat. nambahin lagi tuh movement Terus speednya. iya Feather and Strike itu akan memicu juga pasif dari Varsha yang nantinya burung fairy-nya akan langsung mengejar terus-terusan. Nah, tapi kayaknya belum jadi prioritas sih buat sekarang. Apalagi dengan kehadiran Joy dan juga Chow yang sama-sama agresif ya untuk mengincar ke bagian lini belakang. Granger ya akhirnya jadi pilihan, tapi 2 magic damage. Ya kayaknya nggak masalah sih menurutku. Selama itu adalah Joy dan Harit. Karena Haritnya masih bisa pukul tower kan. Kan permasalahannya double magic itu kalau misalkan gak ada yang bisa ngehit Susah ke arah turretnya turret. ya. Iya. Itu akan jadi terkendala sendiri. Makanya kayak misalkan kita ngeliat nih. Anggap dari itu adalah Joy Jungle dan Nathan. Itu masih aman gitu loh. Iya ya, Wah itu Nathan kan time travel. bener. Iya. Tiba-tiba pindah, tiba-tiba dateng. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba memperbaiki keadaan. Tiba-tiba lega juga bisa. Iya, dan Hilda sekarang udah di plan juga. Tapi yang menarik dari Hilda kayaknya dari kemarin muncul terus, Prof. Apa yang berbeda dengan Hilda sekarang? Aku merasa kayak di musim ini ya, Ya, Hilda itu win rate-nya sudah mulai menurun. Dan beberapa tim kayak udah sadar juga gimana caranya untuk bisa stop dominasi dari Hilda dari early game. Biar Hilda itu nggak dapetin ruang untuk dia bisa semena-mena masuk ke dalam area jungle. Karena kalau Hilda sekali aja bisa masuk ke area jungle, wah kacau sudah itu pemegang Retribution. Ya, apalagi sekarang kita masih melihat di mana kondisinya dari sosok Hilda ini bisa mengganggu bukan hanya ke Suyu, tapi juga ke arah Toy-nya. Dari tadi yang diperhatikan adalah gimana Toy-nya ini selalu menjadi target utama. Nah, Hilda nge-flanking Toy-nya, deliver damage. Kalau dimasukin ke Hilda itu akan sia-sia. Karena nggak bakal ada Sky Fisher yang bisa melancarkan dia. Dan terlalu banyak effort untuk bisa menahan pergerakan Hilda masuk ke Toy. Ya ditambah mungkin kita ngomongin kombinasi draftnya ya. Kombinasi draftnya ini kan ngebawain Joy dan juga Harit. Dua-duanya butuh Holy Crystal. ya. Gimana caranya mengulur waktu sampai dengan dua hero ini jadi Holy Crystal ya? Butuh tipikal hero yang kayak Hilda, yang bisa buying time, bisa fight early game, yang memperkuat juga bagaimana dominasi dari Geek Fam itu sendiri sampai nanti Joy dan juga Haritnya selesai dengan Holy Crystal. Ya sih. Dan kalau lihat sekarang Cici nih yang tadi sempat kita perdebatkan juga ya, kembali lagi menjadi pilihan dari RRQ. Tapi ya ini akan ngebuat mereka tidak terlalu tanky, hanya mengandalkan ke arah Gatot Kaca. Meskipun Cici lumayan tebal ya, tapi memang Cici ini lebih powerful ketika kita ngomongin dia bisa nempelin lawannya, dia bisa nempelin tank dari Geek Fam dan Farsha akhirnya muncul, baru dibahas. Ya, Parshitnya kebetulan bagus di sini karena untuk bisa menjangkau Granger ya. Selain dari Joy yang mungkin bisa menyentuh lini belakang,
atau bahkan Harit dengan zaman Force yang bisa langsung dive atau nge-skip hitnya, mau nggak mau ya Marsha dengan Feather Strike agar nanti Granger bisa terkena poke damage sebelum mengikuti team fight yang besar. Oke, bersama dengan Blue ya yang menjadi pelengkap dari sisi bagian depan untuk Geek Fam sendiri dan RRQ. Satu pilihan terakhir nih menuju ke arah mid lane menghadapi Farsha. Apakah akan muncul lagi tipikal hero seperti Valentina? Valentina? Atau jangan-jangan bakal bermain hero utility lain mungkin seperti Faramis? Oh, Aku merasa karena ada glue sih Faramis bagus di sini. Jadi kayak Iya. untuk team fight jangka panjang, magic damage juga yang diperlukan atau tidaknya. Balik lagi, dia sangat-sangat minim dari segi impact damage, tapi karena ada glue, dia bakal jadi paket lengkap. Tim fight-nya bakal kuat banget ya How berarti. to read case cute 101. Udah mulai bisa ya terbaca dari skills-skillsnya. Tapi itu dia, lengkap sudah berarti tuh drafting di game yang kedua. Match point ada di tangan RQ Hoshi, jadi tinggal butuh 1 poin lagi aja untuk Geek Fam bisa membawa kita ke dalam game yang ketiga. Oke, tapi draftnya Nevin, apakah Nevin kali ini masih ke arah Geek Fam? Masih untuk arah Geek Fam. Wah, kalau aku sih jujur ya, kalau game pertama aku ngeliat Gatot Kaca dan Badang. Iya. Tapi game kedua aku ngeliat Faramisnya bener-bener susah loh untuk bisa dihancurkan, kecuali kalau misalkan emang dominasi early gamenya bisa dimainkan sama Geek Fam. Oke, kita bakal melihat apakah kekuatan mereka berdua bertambah setelah berbuka puasa. Mari kita langsung menuju ke lane up dan Sowebil Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane up now. Oke, dan ini dia untuk game kedua dari match kedua kita hari ini. Melihat bagaimana pertemuan Joy dan Suyo akan kembali lagi kita saksikan bersama. Tapi bedanya, Farsha dengan update terbarunya, apakah dia akan jadi lebih agresif? Dan Baleski yang juga sudah mulai memberikan gangguan jelas dengan cowoknya. Oke, temenin ya. Ditemenin dan bahkan kita lihat kemungkinan akan ada retribution. Yes, itu dia. Kemungkinan akan ada retribution. Waduh. Karena kita melihat juga kondisi kali ini Baloiski di sana bisa dengan 1 hitnya dapetin ke arah orange buff-nya. Iya, iya setuju. Tapi ya sebagai kompensasinya tentu damage yang diambil sama Baloiski akan jauh lebih dalam juga karena itu adalah area jungle dari RRQ di bawah menit yang kedua. Dan kalau kita ngomongin emblem sedikit nih, mungkin tertuju pada Festival of Blood ya yang cenderung banyak diambil sama Dairen dan juga Toy karena emang dibutuhkan dalam team fight. Tapi jangan lupa nih untuk team fight participation berarti RRQ harus memperkuat team fight 5 di early game-nya nanti. Mungkin beranjak dari menit yang kelima setelah nanti gerakan dari Sutsujin yang akan bermain di laning jauh. Iya ya, karena dari sisi lain gak ngelihat dari Geek sendiri pergerakan cepat nih, ngelihat dari Baleski secara emblem juga ini bakalan latihan banget mengincar dan mencoba untuk bermain pick off. Tapi yang jadi pertanyaan adalah untuk damage dealingnya nanti, karena kan kita selalu melihat kombinasi antara The Way of Dragon dan Burst Damage. Tapi hati-hati karena Riens. Oke, Reigns kayaknya akan coba untuk membalikkan kembali keadaan. Tapi Reigns juga tidak akan terlalu takut dengan purify yang dia miliki. Dia masih akan cukup berani. Nah, Toy, untuk kondisi kali ini, dia akan cukup terpressure tanpa harus bantuan siapa-siapa dari Kadera. Dia benar-benar ditekan habis. Dan bahkan kalau ngomongin ke leaning phase, Kadera akan sangat lebih cepat untuk melakukan clear minion. Setuju sih. Ini early game yang manis banget untuk Cadera. Berbeda dengan game yang pertama. Yang dimana dia nggak bisa main ofensif di laning. Sementara dengan adanya Harit, otomatis akan mempermudah early game bagi Geek Fam di area goal. Itu sih informasi gimana caranya dari Hidok ini bisa menutup jalan ke arah soal Farsha, Nevin. Karena kalau misalnya Hidok nggak tutup ke arah Farsha, ini tidak bisa kita pungkiri. Farsha ini akan segera dengan sangat cepat menyelesaikan Netherrealm. Iya ya, dan ngeliatan juga bagaimana sekarang area setup Purple udah mulai dikuasai oleh RRQ Hoshi. Mungkin Dipegang itu saja dan lihat satu bola Solstar berkelas mendapatkan dengan Redemption Well taken. Kemudian seorang Susujin tapi belum bisa di-cover dan apakah Gotian dengan adanya Netherrealm di keluar meng-cover Susujin tak ada sedikit pun goresan yang terlalu dalam. iya, Lihat. dilarang menyentuh ya. Ya, lagi-lagi kan EOG-nya untuk defensif loh. Benar-benar hanya untuk cover temannya. Idok lagi-lagi memanfaatkan utility yang dia miliki. Dan sekarang make it. Oke, nampaknya di sana memasang menuju ke arah dalam. Mekis terus lagi sekarang seorang Red. Tapi one last hit. Membuat di tangan dari seorang Mekis. Wow. Dive in yang sangat tepat masuk ke arah dalam dengan purple buff di tangan dari seorang Mekis. Karena kita tidak melihat adanya purple buff di tangan dari sosok seorang Susujin. Wah, itu cukup licin ya pergerakan dari Megitnya sendiri. Dan sayangnya tadi memang untuk Susujin Retribution-nya lagi nggak ready, kehilangan 1 buah purple buff. Wah, ini kalau kita ngomongin soal purple buff yang tadi tentu di level sih. Dan Sutsujin dalam ancaman. Susujin tanpa ada satu pengawalan.
Dia masuk terlalu dalam di dalam jungle para pasukan dari tim Geekbomb langsung dipanis oleh seorang Aboy. Aboy dari tadi udah mendapatkan concern dari kita pribadi karena dia adalah salah satu pemain yang cukup agresif sebagai mid laner. Aboy Dan Marsha. Iya, ada Marsha gitu kan. Ya, Wings by Ditambahin lagi. Wings-nya tadi lebih cepat juga movementnya. Apalagi dengan gerakannya sekarang nih, menuju ke area dari Glowing One. Yang tentunya akan membuat nanti regenerasi dari RRQ nggak akan maksimal ya, Vin? Ya, untuk RRQ sendiri agak sulit memang buat early game kali ini. Terlihat bagaimana mereka udah kehilangan 2 pemain. Tapi sebenarnya ya, kalau ngelihat secara keseluruhan, ini karena belum mulai team fight aja nggak sih, Prof? Karena nanti kalau misalnya team fight, bakal ada Netherrealm juga dari seorang Rius yang bisa memperpanjang team fightnya. Dan terbukti tadi memang di third player pertama, RRQ yang bisa ngedapetin advantage. Ya, tinggal kita tunggu ya, apakah Electrifying Beats-nya bisa memecahkan semua Netherrealm. Karena kalau misalkan, Waduh, Cadera, baru lihat out of nowhere Cadera. Kali ini berada di kondisi yang cukup berbahaya nampaknya. Dengan Rico harus menekan ulang dari Palaski. Standby on position, target utama ke arah belakang. The power pop kembali dihilangkan begitu saja. Target utama mereka bersekarang seorang Aboy. Aboy dan parahnya Federer kali ini nampaknya Turtle udah di tangan dari tim RRQ sekitar 75%. Ya, 75%, 4 pemain udah mulai mengitari area Turtle. Mungkin nggak banyak yang bisa dilakukan, tapi apakah akan ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh Geekbomb? kayaknya pertukarannya mungkin karena ya, Bang Nek. Karena Make It sudah menghadang di bawah sana. Tapi movement dari Make It bagus banget sih. Iya, karena gue setuju. dia udah tahu gitu loh, kalau Turtle kalah. Oke, dia ambil dulu. Tapi nampaknya Paulus kita coba ditarik kembali untuk ke belakang. Dan sosok dari seorang Baby. Target berikan seorang Rich ya. Netherrealm. Mau nggak mau trigger Netherrealm berhasil dipasang oleh seorang Make It. Membuat para pasukan dari tim RRQ mereka kehilangan satu utility-nya, Nevi. Oke, masih cukup aman kembali lagi. Rins bisa berjalan dengan tenang. Tapi pressure dari Aboy ini loh yang dari tadi gak berhenti-henti. Wah, Wah, tegang nih. Waduh, Deg-degan nih. Mukanya serius banget. Aduh, gemoynya R7. Ya ini dia untuk MLID X streamer bersama R7. Memantau ya dari kejauhan juga permainan dari RQ Hoshi. Karena untuk sejauh ini kita melihat lagi bagaimana dari bagian bottom lane-nya sudah mulai jadi incaran. Om Chip. Aduh. Halo. Hai. Oke, The Way of Dragon langsung berikan seorang Ichong. Cover sangat cepat berikan ke belakang. Menurutkan dia forward defensif. Tapi Toy! One last hit Medan Strike tadi. Untungnya nggak langsung menunjukkan seorang Toy. Kalau Toy dia terkena satu Medan Strike sudah hilang. Dia ditelan bunuh dipastikan Evin. Ya bahaya banget sih pergerakan dari Toy. Tapi masih loh, masih make it. Bahkan Diambil coba lagi. gangguin lagi dan dapat lagi, Prof. Nah, tapi permasalahannya udah 3 purple buff diambil. Levelnya Suzuki cuma beda 1 loh. Dan satu lagi, untungnya ini pakai Suyo. Iya, Nggak terlalu benar. depending ya. Gak terlalu depending dan masih bisa dijawab gitu loh sama kontes Turtle. Berarti tinggal gimana caranya? Sakit banget tapi Oke, dipaksa dari daerah mundur ke belakang dan lihat udah mulai digoncengin oleh seseorang. Kop, bakal di following up dan itu dia Netherrealm. Mencoba untuk melakukan following up dan turun mundur ke arah belakang. Kop gak punya jalan untuk pulang lagi, harus hilang ditelan bumi. Riz kembali lagi menjadi satu penyelamat untuk para pasukan dari tim RRQ. Walaupun dia tetap harus keluarin Netherrealm-nya, but it's okay, totally worth it. Cuma jadi pertanyaan apakah dengan satu informasi ultimate tersebut The Way of Dragon Oke, tapi nampaknya Purify telah dipaksa mundur ke belakang. Palus Peter maka begitu saja Beckett. Ini akan menjadi satu poin kill yang bahaya karena seluruh keunggulan yang dipegang Beckett semuanya jadi sia-sia. Turtle buff terbuka, Suzuki dapetin poin kill, dapetin Turtle 1600 gold langsung menggulung menuju ke arah RRQ. wah, swingnya jauh banget, ini momentum dipegang balik hanya karena satu gerakan saja cover terhadap Dairen sehingga Wah, Dairennya gila. bisa pegang kendali penuh terhadap Turtle dan memenangkan kuantitas itu yang dicari sama RRQ. Sama satu lagi sih Nevi dan juga Profesor KB. Yep. Ketika The Way of Dragon, Rins dia nggak pakai Purify langsung. Kenapa? Supaya dia tetap membuat partialnya titik dari Feather Strike ke dia. Feather Strike ketika Baluski di tengah ditarik ke dalam pit Turtle. Jadi Baluski nyangkut. ya, dan tadi emang secara damage sebenarnya dari Geekfam belum bisa ya untuk menghadapi tim fight besar yang disediakan oleh RRQ Hoshi sendiri. Dan Dairen ini sakitnya bukan main lagi sih, tapi 3 pemain dikirim ke atas untuk ke Dairen. Tapi kali ini kayaknya dia harus tumbang deh, kan tidak akan bisa menyelamatkan dengan terlalu banyak posisi terbuka, tapi terlalu banyak waktu yang diberikan oleh para pasukan dari tim RRQ terhadap Dairen tadi. Terlalu banyak waktu, sayangnya belum ada pertukaran. Masalahnya pertukarannya mid lane. Iya, Itu lebih mahal. Dan sekarang dari kehadirannya juga udah mulai menjadi target selanjutnya dari RRQ. Mereka kirim 4 pemain ke bagian bawah. Oh, Council Gaming
dari sosok seorang Baloiski. Kali ini untuk sulit mencari siapapun yang bisa dia tendang. Toy terlalu dini untuk menundangkan seorang Toy, menumbangkan dia. Ini nggak cukup baik ketika dua counter yang sigap berada di arah bottom lane. Experience, Purify, itu terlalu banyak sword skill yang bisa menyelamatkan dia, terlalu keras. Jadi Kali juga agak cukup bingung. Dan nambah 1% nih untuk audience predictions yang masih. Tadi 88? Iya, tadi 88, sama 12. Nambah 1 ya? Ya, 1% dari sekian ribu orang yang nonton makanya. tinggi loh. Nambah. 1% dari 1000 berapa nih, Bin? 1% dari 1000, bagi 100 bang. 100 lah. Iya, Dari 10.000? 1%? 1000. Ragu gitu jawabnya. Anyway, untuk sekarang ya setupnya akan di-build lagi sama Geekfam karena mereka pegang show. Jadi mereka harus buka duluan. Tinggal gimana caranya nge-react, apalagi dengan adanya Revitalize mungkin dari Idok. Ya, tapi kalau ngomongin Gops ya, dia udah nggak bisa terlalu masuk lebih dalam dan nggak berani selama masih ada Rinzi ya di sana. Ya, dan sekarang Lord yang kembali lagi bakal menjadi incaran utama dari Suzuki Suyo yang bisa dibilang lebih stabil ke arah objektif. Kali ini harus sedikit bersabar, mengingat ya tanpa kehadiran dari Idok ini akan sedikit lebih sulit buat mereka. Wah, ini yang paling sedikit repot ya adalah Gobsnya sebenarnya kalau boleh jujur. Karena semenjak ada Faramis last pick tadi ya, Bingung dia. dia bingung, dia mau buka ultimate tapi nanti disemprot ya kan. Pakai Ghostbuster hilang nanti jadi tiba-tiba. Gak buka ultimate-nya juga salah. Tapi lihat di sini, lihat mereka mengejar seorang Toy. Targetnya terlalu cepat untuk meng-cover Toy dan Aboy. Dia gak buka main respect dan tertarik begitu saja. Purify Gaming bisa menyelamatkan dirinya. Meanwhile, pasukan dari tim Anarchy memaksa lebih dengan Paulus yang akan dimakan pasukan dari tim Geekfam. Asmodus tidak Tyrant. Metal Detector berhasil mencari di mana keberadaan seorang Mekit. Tercuri begitu saja Toy. Terlalu sakit. Langsung di-cover dengan ada Netherrealm. Dan bahkan Mekit still survive in the battle lane. Dipaksa oleh Tyrant supaya tetap menjadi point kill. Kadera versus everybody. Double kill. Lagi buat triple kill. Kadera. Kali ini mencoba untuk bersinar. Satu point kill dan Purify Gaming didapatkan. Tyrant mencoba untuk menutup duel Dragon. Mencoba untuk menghalangi pergerakan dari seorang Tyrant dan juga kawan-kawan. Gold nampaknya bersama dengan seorang Malaysia menjadi korban keganasan perpasukan dari tim RRQ. Dan lihat Tyrant kali ini membuat sosok seorang Kadera menjadi korban yang ketiga. Karena tidak ada kena jalin lagi untuk bisa pulang bersama dengan Apoy dan Purify. No Ferry dan Tyrant. Albus is never enough. Apoy still survive in the battle lane. Wow, satu pertarungan panjang dilakukan oleh kedua belah tim. Tapi memang ada pertukaran Gila, akhirnya Kadera. menuju ke arah Riz. Tapi ya, Kadera sih ini benar-benar spotlight kita hari ini. Dia sampai force purify ya, hanya untuk bertahan hidup di tengah-tengah tim fight yang begitu chaotic. Dan memecahkan Netherrealm loh, itu yang paling terpenting. Gila Kadera sih. Benar-benar perform banget kali ini. Nampaknya lihat Mekit mencoba untuk masuk. Ditutup oleh seorang Idok. Target utama mereka mengejar seorang Mekit. Defense jadi pilihan utama. Nomor pasukan dari tim RRQ. Mereka coba untuk mendapatkan Storm. Tapi Tyrant kali ini akan membuat Gob terperangkap. Gob, where are you going? Gak boleh pulang. Maunya digoyang. Dan hilang begitu saja. Ya, tidak dapat turtle di bulan karena Gold hanya ada satu inner turret saja mungkin di area top lane yang bisa dibilang menjadi pertukaran. Tapi itu pun gak worth it kita sekarang. Dari Geekfam, mereka harus mulai mencari cara defensif yang paling tepat menghadapi permainan agresif dari Arkeoshi. Wah, ini dengan adanya Lord ya, udah pasti yang namanya inner turret bakal coba buat dipaksa dapatkan. Apalagi Blade of Despair dari Setsujin, damage-nya akan lebih berasa, even mungkin ke Gops. Karena Gops masih kurang nih dari segi item-item badannya. Coba, kalau kita kan sempat berbicara dengan Pas Pam Toy, lihat. Toy, dia memberikan satu point kill, tapi dia tetap di cover. Tetap. Itulah dimana satu suaranya nih, Vin, yang cukup mahal. Ya, mereka tahu target utamanya winning condition mereka di area late game seperti apa. Lordnya masih bisa tahan, tapi ini Shafi. Way of Dragon menjadi seorang Tyrant, digagalkan dan Netherrealm. Membalikan kembali karena bawah seorang Maluski, terperangkap di depan sana. Satu point kill dengan Sky Pisau, kita mau dengan seorang Maluski. Kadera harus mundur ke arah belakang karena Mekis berhasil menuntaskan tugasnya untuk menyelesaikan long-term bowling. Ya, itu dia investasi ke arah Toy yang berhasil karena dengan satu hit saja Baleski langsung menghilang tanpa jejak. Dan sekarang dari Mekis juga harus sedikit berhati-hati. Area base mereka sudah mulai menjadi tempat jajahan dari RRQ dan mereka akan mendekat lagi. Tapi sayang masih ada Federal Strike. Sakit banget, Aboy. Ya, dia ini kena detonata soalnya. Iya, dan bahkan lihat, ini kalau bisa dibilang, Toy ini pakai skin yang original kan? Iya, Kayak Tuturu ya, lihat-lihat ya. makanya dari awal ya, no skin. No skin. Oke.
Tapi kita lihat para pasukan dari tim RRQ membuat para pasukan dari tim Geek Farm kali ini dari goldnya yang pernah sempat mereka pegang jauh banget. Devin kali ini langsung menuju di 4.000 bahkan untuk menumbangkan Idok. Yep. Jujur mereka butuh 4 orang minimal. Ya. Tanpa Goms gak apa-apa, tapi 4 orang ya. Iya. 4 orang itu nge-buying time banyak banget sih. Sehingga banyak Pasti. banget space yang bisa diambil juga nanti sama RRQ Hoshi. Udah pasti nih, ini space-nya yang diciptakan malah nggak ada masalah Nevin. Tapi jatuhnya karena nggak ada hero yang buat split push tadi yang udah sempat kita mention, walaupun Iya. mungkin meredamnya kekuatan dari late game-nya, tapi setidaknya early game-nya udah didapatkan sama Geek Farm. Namun nggak berlangsung lama masalahnya early game. Tapi aku kemarin lihat permainan ini, Profesor, dari seorang Kelra untuk menggunakan Rhapsody-nya ini. Dia tuh nggak Rhapsody-nya tuh nggak sampai selesai. Iya. Rhapsody-nya nggak sampai selesai supaya 3 peluru udah. 3 peluru udah supaya energinya tetap banyak dan dia tetap bisa spamming tuh Devin. Betul. Walaupun Rondo mendapatkan energi lagi ya. Iya. Tapi Rhapsody-nya nggak 6 aja tuh udah bagus sebenarnya. Peluru terakhir yang meledak itu biasanya mengeluarkan cukup banyak energi. Dan aku melihat itu dari Kelra. Aku penasaran di menit kedua. Kelra bisa mendapatkan Hunter Strike. Menit kedua loh. Ya, itu bakal memperkuat team fight banget sih sebenarnya ya. Apalagi kalau misalnya sekarang ngelihat dari segi objektif yang udah mulai muncul, objektif Lord Suzuki udah pasti akan langsung ada di sana. Tapi yang jadi pertanyaan, ini mau trade ke arah mana lagi? Trade-nya kayaknya nggak akan ke arah team fight sih. Tapi kalau Nevin sadar tuh lihat, Toy. Dipencet Rhapsody-nya nih. Tak, nanti selesai. Udah. Tuh. Nggak sampai full kan? Iya. Nggak sampai dar. Nggak sampai meledak. Cukup. Nah, biar dia bisa spamming lagi. Apalagi butuh team fight jangka panjang ya. Iya, karena energinya ada. Karena bisa di-cancel. Tapi depan sana Balos yang play ke power defensive. Idok mencoba untuk mendapatkan serang Kadera. Fokus ke arah belakang. Idok nggak menaruhkan dan power defensive. Berhasil menyelamatkan dirinya, tapi nampaknya Balos berhasil menendang 1 orang. Dibalaskan dengan adanya Rizia dengan dan Ranza Depo design. 2 point kill. Lihat RRQ membalikan keadaan di mana Kadera udah tidak memiliki samaan force dan masih 1 point kill Kadera dapatkan. Kali ini membalikan kembali keadaan Kadera. Versus everybody. Kadera versus Sai bersama dengan Suzuki. Lihat mereka semua kebingungan untuk bisa menangkap Kadera dan bahkan Dair sekalipun gak bisa memegang ke arah Kadera. Make it. Mencari di mana Suzuki berada dan Kadera again. Kadera strikes again. Iya. Ini mengerikan banget ya. Pergerakan dari Kadera yang kembali lagi memukul RRQ Hoshi. Gila Kadera. Supaya nggak terlalu cepat mereka balik ke area Lordnya. Supaya ada waktu supaya Baloy dan juga Goms kembali ke area objektif. Udah ada lagi tuh sama sportsnya tuh. Ya, ini bakal team fight lagi sih seharusnya yang bakal dipaksa sama Geek Fam. Karena mid game mereka kuat banget. Mereka punya Joy, mereka punya Harit. 2 tipikal hero yang bahkan bisa langsung dive in ke belakang. Menyelesaikan Netherrealm dengan sangat cepat. Dan udah pasti tentu Toy akan terancam sekali. Ya, ini udah mulai tahan nafas nih permainan dari Kadera. Karena Dairon udah mulai mendekat juga. Gila, lihat damage yang diberikan sama Force. Pun dekat belakang dengan ada Netherrealm. Tidak bisa terlalu cepat. Belakang Riz hilang itu saja. Dan double kill Kadera. Again and again. Untuk berpasukan dari tim Araxian Splinter David. Wah, ini Lordnya bakal bebas. Bakal menjadi milik dari Geek Fam dan RRQ. What happened? Kadera. Jujur Kadera yang merubah segalanya menjadi lebih indah untuk kali ini. Ya, modal Holy Crystal ya, yang tadi sempat kita mention. Kalau misalkan RRQ harus lebih kuat dari sisi early game-nya. Karena beranjak ke mid game to late game, ini kekuatan dari Harit dan Joy akan mencapai power spike maksimalnya. Ya, dan ini hero nyaman ya dari seorang Aboy. 21 kali picks masuk ke dalam top 5 most pick untuk seorang Aboy. Jadi gak heran gameplay Varsha yang memang begitu mengerikan akan kita lihat setelah lagi. Twilight Armor untuk seorang Goms. Nah, akhirnya ada item yang cukup untuk menahan damage dari member RRQ. Dengan ada Twilight Armor, setidaknya dia tidak akan terkena burst damage yang lebih banyak lagi, termasuk dari Ritz atau bahkan dari Toy. Ya, tapi ini Lordnya udah mulai mendekat dari area top lane. RRQ Hoshi. Mereka masih bisa melakukan clearing cepat di bagian mid lane, tapi untuk defensif. Dan The Realm kah yang akan menyelamatkan mereka karena ini semua akan kembali lagi kepada momentum. No Haikon kali ini nampaknya Nevin dan lihat para pasukan dari tim RRQ. Mereka benar-benar tersiksa banget ketika ada Kadera di depan sana. Bahkan Suzuki sekalipun nggak bisa menangkap serang Kadera. Mendapatkan satu moment, make it almost is never enough. Suzuki hampir saja tumbang. Lihat itu hanya ditempel 2 kali tempo saja. Belum bernyanyi dengan pianonya. Iya. Itu baru 2 tempo, 2 ritme doang Nevin. Ya, dan ini 2 base turret menjadi milik Geek Fam. RRQ Hoshi, mereka kayaknya bakal kesulitan deh kalau misalnya dipaksa untuk bermain di sekitar area base. Dan apakah bermain di area luar bakal menjadi jawaban untuk RRQ? Wah, kayaknya sabar dulu sih kalau misalkan untuk bermain di area luar ya, Nevin ya. Karena area jungle pasti akan dikuasai sama Baloiski. Ingat di sini ada Chow yang menandakan power pick off dari Geek Fam akan sangat tinggi sekali.
Dan harus lebih berhati-hati karena selain Dairon dan juga Rins tidak akan ada yang bisa nge-cancel The Way of Dragon. Yes, betul banget. Tapi gue lebih concern ke arah Kadera tetap sih. Mereka nih sampai sekarang belum ada jawaban untuk Kadera siapa. Itu dengan tahunnya, itu bakal bisa dipecahin pakai Purify. Ya. Dia nggak ada yang mengikat pasti nih, Vin. 18 menit udah mulai berjalan dan Geekfam sepertinya masih menunggu momentum yang tepat atau lebih tepatnya juga menunggu objektif nih untuk kemenangan yang lebih pasti. Ya, yang bisa mengikat mungkin di sini cuma ada Dairon Dairon. ya. Tapi itu pun harus Maykits dan juga Kadera karena dua-duanya rely banget sama Dash kan. Iya. Nah, tapi masalahnya kita nggak pernah ngelihat Kadera dan juga Maykits itu berdekatan loh. Sempat terikat sekali doang, tapi Sekali doang? Nah, kalau ini beneran berhasil keikat dua-duanya dan nggak di follow up, ini bakal menjadi momentum yang rugi banget sih. Kalau berhasil di follow up, itu dua orang hilang. Aboy sekalipun dengan hero nyamannya dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Nah, cara item mesinnya sebenarnya untuk Daryl sendiri udah ada si Halbert ya yang juga diamanin untuk ngebuat ya supaya nggak terlalu tebal dari Geekfam-nya sendiri. Tapi Cops dengan Twilight Armor ini tetap jadi satu kesulitan untuk ditembus. Lord Evolve sudah mulai Ini masuk dia. menit 19. Lord yang sangat ganas tentunya dan harus didapatkan oleh siapapun. 1000 ke Idok Gila. dengan Athena Show. Wild Dragon telah dikeluarkan menuju ke Sunshine dan fokus menuju ke seorang Aboy. Tapi untuk ke arah belakang Kadera. Terlalu sakit tidak bisa di-cover dan lihat. Winter Crown mencoba menyelamatkan dengan satu buah net web. Untuk ke arah belakang perpasukan dari tim RRQ. Masih menahan dengan adanya sosok dari Idok yang masih memiliki net web dan Colt. Harus hilang terkena satu. Sky Pisar harta tahta Dead Sonata. Wow, dan itu dia satu suara dari RRQ Hoshi Cops yang benar-benar mencari target utama. Tapi untuk dapetin ke arah Lord, apakah ini masih bisa dilakukan oleh RRQ? Ingat, masih ada Feather Effect juga. Console Gaming, Duel Dragon kali ini tanpa following up damage. Coba kabar pasukan dari tim RRQ mereka diporak-porandakan dengan Maykits. Maykits belum mendapatkan dan terikat. Apa terapkan dengan hilang immortality? Para pasukan dari tim RRQ mereka bisa mendapatkan Maykits. Tapi Kadera versus everybody mencoba untuk bergoyang. Double kill, bagaimana triple kill. Dan bahkan para pasukan dari tim RRQ mereka gagal mendapatkan Kadera immortality dan Toy. One by one situation. Kadera still survive. Shutdown untuk terjadi dan oh my god, Toy! One by one situation, Kadera! Kadera again! Berhasil membuat tim RRQ kepusingan dan wipe out! Weapon-nya sudah mulai masuk juga dari bagian bottom lane dari 3 arah, bahkan bisa dibawa Gila. oleh Geekfam kali ini. Riz seorang diri. Kadera save the day for Geekfam ini! Dan itu dia last terakhir dari Aboy yang menyelesaikan kita dan membawa kita ke dalam game yang ketiga Geekfam. The Key Slayer akan kembali kah kali ini? Oke. Fam. Dengan Harith first pick, mereka sadar bahwa ini adalah hero yang memang sedang naik daun. Ini adalah hero yang punya power spike di mid game to late game. Dan dengan modal Holy Crystal, Kadera mengacak-acak kerajaan sendirian. Dibantu juga dengan Maykits dan kawan-kawan. Tapi di last moment, 1 lawan 4 sekalipun dia lalu ini. Kadera versus everybody. Wow. Again, kita udah membicarakan dari awal free game, tapi kembali lagi Kadera bersinar, membuktikan kualitas permainannya. Datang ke MPL ID dengan bukan siapa-siapa, sekarang menjadi salah satu superhero yang dimiliki dari Geekfam. The Geek Slayer masih memiliki napas dan Kadera benar-benar membuat RRQ bertekuk lutut. Ya, ini benar-benar sosok leader yang gak kenal takut. Kalkulasi yang sangat matang. Masuk Gila. ke area pertempuran itu bukan jadi masalah. Dan 1v1 situation bersama Toy masih bisa dimenangkan juga oleh Kadera. Ini last momennya sih. Dan Sonatanya miss soalnya. Padahal mungkin kalau itu kena, Wah, meledak. itu akan pecah immortality-nya. Dan tinggal menunggu Rhapsody nanti. Tapi Toy yang dihilangkan terlebih dahulu. Sehingga dengan momentum tersebut langsung seketika dibalikan. Dan Geekfam memasang game yang ketiga. Wow, Kadera. Ini orang penyelamat untuk para pasukan dari tim Geekfam. Dan tentunya, kalau ditanya MVP of the game, Kayaknya tanpa perlu menjelaskan apapun ya. no dub, no cap. Udah pasti Kadera. Voting sudah menunjukkan Kadera. Kayaknya udah